البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Sekarang kita akan melanjutkan kemarin yang belum kita selesaikan. Halaman berapa kemarin? Halaman 43. Bagian pertengahan bawah itu melihat baik-baik di situ. Mengenai apa sih? Mengenai Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak meniadakan apa? Kaifiyah. Kaifiyah ada, cuma yang tahu hanya Allah taala. Meniadakan tidak, mengembalikan na'am. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Kaifiyah bagaimana surahnya, bentuknya? Wallahu a'lam. Tapi maknanya menetapkan atau tidak? Menetapkan, itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Karena di sana ada oknum, ada pemikiran kelompok sesat yaitu al-mufawwidhah. Dihafal itu ya, al-mufawwidhah, yang mereka semuanya tafwid. Wa ufawwidu amri ila Allah katanya. Dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah taala. Sampai makna pun diserahkan. Allah taala turun enggak? Turun. Maknanya apa? Wallahu a'lam kata dia. Paham ya? Itu keliru ya. Kalau makna Ahlus Sunnah menetapkan maknanya tangannya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Itu penting. Nah, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Wa mithal yura yaumal qiyamah. Kaifa yura? Seperti ucapan orang yang tidak jelas, orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Ucapan apa? Allah taala dilihat di hari kiamat. Bagaimana dilihatnya? Nah ini. Bagaimananya ini yang perlu diperhatikan. Nah, naqul, kita katakan la nabhas fi hadza, kita tidak perlu mencari-cari masalah ini, enggak perlu membahas masalah ini. Nusbitu annahu yura bil absar iyanan, kita menetapkan bahwasanya Allah taala bisa dilihat dengan mata-mata, dengan mata kepala kita semuanya. Paham ya? Lihat langsung, terang, jelas. Kama yural qamar lailatul badr, sebagaimana bulan dilihat pada apa? Sebagaimana dilihatnya bulan pada malam bulan purnama. Malam bulan purnama malam tanggal berapa? 10 atau 9? 10? 9? Malam bulan purnama itu malam tanggal berapa? Tanggal berapa malam bulan purnama itu? Belum tahu ya lah bahas. Tanggal berapa? 15. Paham ya? Bulan purnama itu bulan yang sudah sempurna. Bulatannya sempurna, terang benderang. Coba antum kalau lihat bulan purnama, antrian atau tidak? Perlu antri enggak? Enggak perlu antri, desak-desakan enggak? Enggak perlu, antum lihat keluar kelihatan. Kalau pas posisinya apa? Terang, tidak ada awan misalkan. Paham ya? Nah, itu sama. Ketika antum melihat Allah taala nanti caranya sama seperti cara melihat bulan. Caranya ya, ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Cara melihatnya seperti cara melihat bulan, bukan apa? Bukan Allah taala seperti bulan. Paham ya? Itu perhatikan baik-baik cara melihatnya. Yang dimaksud cara melihatnya. Kita lihat, wa kama tura syamsu sahwan la yasadunaha sahab, dan sebagaimana matahari bisa dilihat sahwan ketika matahari tersebut terang benderang, tidak ada di bawahnya awan. Ketika enggak mendung, enggak ada awan, matahari kelihatan atau tidak? Kelihatan jelas. Enggak perlu antri, enggak perlu antum antrian, enggak perlu desak-desakan, ya seperti itu caranya. Bisa dilihat dari arah mana saja. Faham maksudnya ya? Ingat-ingat kaidahnya, ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Dalam hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Maksudnya apa? Ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Faham itu kaidahnya? Cara melihatnya seperti cara melihat bulan, bukan zat Allah seperti zat bulan. Mohon insyaallah ya. Karena orang ahlu bid'ah wad dhalal, mereka mengejek Ahlus Sunnah. Mengejek, mengatakan Ahlus Sunnah juga mereka menyerupakan dengan makhluknya. Lah kenapa? Kata mereka, kalian akan melihat apa? Allah taala seperti melihat bulan. Nah, mereka padahal gagal paham di situ. Jadi mereka menuduh Ahlus Sunnah itu memahami kita melihat Allah taala seperti melihat bulan. Jadi Allah taala seperti bulan menurut mereka. Itu penafsiran yang apa? Sumbernya dari kantong mereka sendiri. Bukan dari apa pemahaman para salaf. Faham maksudnya ya?
Namun bagaimana yang tepat? Ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Cara melihatnya seperti cara melihat bulan, adapun zat Allah taala tidak seperti zat bulan. Mahum insyaallah. Berikutnya. Nu'minu bihada. Kita beriman dengan ini. Nah, kita beriman dengan ini. Wala nabhas fi kayfiyatir ru'yah, dan kita tidak membahas mengenai bagaimana cara melihatnya. Cara melihatnya sudah kita jelaskan. Paham ya? Maksudnya bagaimana sih? Nah, Allah taala bagaimana ketika dilihat atau bagaimana bentuknya, itu bukan kemampuan kita untuk menjelaskan sekarang. Paham ya? Nah, yang jelas nama Allah taala bisa dilihat. Kalaupun tata cara melihatnya sudah kita jelaskan tadi itu. Ar-ru'yah bir-ru'yah. Paham ya? Seperti ketika kita melihat bulan purnama tadi atau melihat matahari yang terang benderang tidak ada awan di bawahnya. Nah, seperti itu. Li'anna hadza la ya'lamuhu illallah. Dikarenakan yang seperti ini tidak ada yang tahu kecuali Allah taala. Perhatikan baik-baik ya kitab syarahnya itu ya. Karena ini perkara penting ini ya, biar antum bisa membantah syubhat ahlu bid'ah wad dhalal. Karena mereka berupaya untuk membikin ransau, membikin ragu ahlus sunnah wal jamaah. Berikutnya, yaji'u wa ja'a rabbuka. Kaifa yaji'? Wah, ini telah datang Rabbmu, bagaimana datangnya? Ini pertanyaan yang pertanyaan yang perlu kita katakan bid'ah pertanyaanmu. Nanti disebutkan kalamnya Imam Malik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ketika beliau tanya tentang istiwa, ujung-ujungnya beliau mengatakan apa? Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu tentang istiwa itu bid'ah. Nah, kita lihat dulu. Naqul, kita katakan la nabhas 'anil kaifiyah kaifa yaji'. Kita tidak membahas tentang kaifiyah, bagaimana datangnya, bentuknya kayak apa, wallahu a'lam. Lakin nusbit annahu yaji subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bi jalalih. Akan tapi kita menetapkan bahwasanya Allah taala akan datang sebagaimana yang layak sesuai dengan keagungan Allah taala. Fa nahnu nu'min bis sifat wa na'rifu ma'naha. Penting ini, catatan penting ini. Maka kita beriman dengan sifat-sifatnya dan mengetahui maknanya. Dalam rangka apa? Untuk membedakan diri dengan kelompok sesat. Kelompok apa tadi? Abdullah? Kelompok apa tadi? Al-mufawwidah. Yang jelas ya, al-mufawwidah. Nah, mufawwidah itu seperti itu keadaannya. Makna wallahu alam katanya. Allah musta'an. Walakin la nabhas fi kaifiyatiha. Walaupun kita tahu maknanya tapi tidak membahas mengenai bagaimana bentuknya, bagaimana kaifiyahnya. Walihada qala wala kaif. Oleh karena ini, nah, Imam Ahmad mengatakan wala kaif. Kita tidak boleh membagaimanakan. Bagaimana turunnya? Bagaimana tangannya? Bagaimana istiwanya? Wallahu a'lam. Naam. Kemudian kembali ke atas lagi. Nah, barakallahu fikum. Wala ma'nan wa nusaddiq biha la kaifa la ma'nan. Dan kita membenarkan dengan nas-nas dalil Al-Qur'an sunnah mengenai nama dan sifat tanpa membagaimanakan, tanpa memaknakan. Nah, tanpa memaknakan ini perlu kita renungi. Karena orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal, mereka menghantam Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya Imam Ahmad ini mufawwidah. Nah, kenapa mufawwidah? Katanya disebutnya wala ma'nan, enggak ada maknanya. Ternyata Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah, beliau menjelaskan. Maksudnya tidak ada maknanya, makna yang berseberangan. Makna yang dimaknakan ahlu bid'ah wad dhalal itu enggak ada. Paham belum? Karena mereka maknakan makna yang lain gitu loh. Tapi kalau dipahami langsung wala ma'nan, seakan-akan seperti mufawwidah, ya enggak? Seakan-akan seperti mufawwidah. Kita lihat dulu. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah wala ma'nan al-murad bi hadhihi al-lafdhah. Penting ini. Yang diinginkan dengan lafaz ini ai al-ma'na alladhi yufassiruhu bihi al-mubtadi'ah. Itu makna yang ditafsirkan oleh apa? Na'am ahlu bid'ah wad dhalal wa huwa ta'wil. Ta'wil ini maksudnya apa? Tahrif. Ta'wil ini maksudnya apa? Tahrif. Naam. Laisal murad nafyal ma'na al-haqiqi. Bukan yang diinginkan meniadakan makna secara hakikatnya. Kenapa? Karena kalau meniadakan makna secara hakikatnya berarti kelompok apa tadi? Al-mufawwidah. Kelompok al-mufawwidah yang mereka apa? Bukan ahlus sunnah. Wa inna ma'naha ma'rufun. Karena maknanya sudah diketahui. Turun maknanya apa? Turun yang hakiki yang layak bagi Allah taala. Tangan maknanya apa? Tangan yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tertawa
tertawa yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Faham maksudnya ya? Seperti itu. Jangan sampai kita keliru dalam memahami ini ya. Kita lihat kalamnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah. Paham ya? Imam yang 4 semuanya kunyahnya sama, Abu Abdullah, kecuali Abu Hanifah. Kecuali Abu Hanifah, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Abu Hanifah yang beda sendiri. Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit. Nah, barakallahu fikum. Abu Hanifah namanya siapa? Abu Hanifah tadi Nu'man bin Tsabit. Nu'man bin Tsabit. Nah, kita lihat di sini. Kama yaqulu Imam Malik, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimananya? Majhul. Kita enggak mengetahuinya, tapi Allah Taala tahu. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengannya wajib, hukumnya wajib. Beriman tentang istiwanya. Wasu'alu anhu ay anil kaifiyah bid'ah. Dan pertanyaan tentang kaifiyah, bagaimana istiwanya, bid'ah. Inilah yang banyak orang-orang yang tersesat dari kalangan orang-orang yang mengaku aswaja pun. Yang mereka mengaku aswaja, para dai YouTube atau yang semisalnya itu terkenal, viral di mana-mana, sampai berani mengatakan Allah Ta'ala kalau di atas arsy itu salah alamat palsu katanya. Pernah dengar itu enggak? Perdengarkan aja suaranya itu. Allahumma musta'an. Kita katakan gagal paham. Udah belajar sana kemari panjang lebar, gayanya hafal kitab ini, nukilkan semuanya, tapi memahami ini gagal itu loh. Paham ya? Nah, kok bisa mengatakan alamat palsu itu loh? Allah Ta'ala yang langsung mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, beristiwa di atas arsy. Istiwa itu maknanya apa? Al-'ulu wal irtifa'. Paham ya? 'Ala wartafa'a, tinggi di atas. Berarti Allah Ta'ala kalau tinggi di atas butuh kursi, butuh ini, butuh itu katanya. Berarti berada di suatu tempat. Kita katakan tempat yang antum maksud apa? Dirinci lagi, tempat yang antum maksud itu tempat apa? Apa kemarin rinciannya? Kalau tempat yang antum maksud itu tempat yang meliputi Allah Ta'ala, kalamuka kalamun batil. Ucapanmu ucapan yang batil. Tapi kalau tempat yang Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, na'am. Paham ya? Karena mereka menggunakan lafaz yang global, mujmal. Allah Ta'ala itu berada di suatu sisi atau tidak? Putar balik. Paham ya? Orang-orang yang tidak paham masalah ini, nah mereka terkadang apa? Mengatakan ahlus sunnah itu mereka mengatakan Allah Ta'ala di atas arsy katanya. Padahal arsy itu kan seperti itu. Kalau Allah Ta'ala di atas arsy berarti bagaimana nanti kalau Allah Ta'ala turun ke langit dunia? Kosong. Udah gagal paham lagi kan? Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Adapun turunnya ke langit dunia seperti malam terakhir, ingat-ingat wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Barakallahu fikum hafizakumullah, seperti itu. Ikhwani fid din, azzani wazzakumullah. Naam, jadi untuk masalah kaifiyah perlu diperhatikan baik-baik. Pertanyaan tentang kaifiyah itu bid'ah. Fa makna qaulihi wala ma'nan ay al ma'na alladhi yuriduhu ahlud dhalal. Yang diinginkan tidak ada makna, maksudnya makna yang bagaimana? Makna yang diinginkan oleh orang-orang sesat. Perhatikan syarahnya itu ya. Wa huwa ta'wil. Maksudnya ta'wil, makna yang ta'wil, yang tahrif itu yang tidak ada. Misal ta'wilun yad bil qudrah. Seperti ta'wil, mengubah maknanya dengan qudrah. Apa itu qudrah? Kemampuan. Nah, barakallahu fikum. Antum ada kitabnya ini? Ada kitabnya enggak? Nah, disimak baik-baik. Ini penting ini ya. Nah, barakallahu fikum, disimak baik-baik. Nah. Seperti apa? Mengubah makna tangan dengan qudrah, dengan kemampuan. Wal maji bimaji amrih. Maji datang, yang diinginkan adalah datang perintahnya, datang utusannya katanya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Wan nuzul binuzuli amrih. Turun, katanya turun, yang turun itu perintahnya, utusannya. Wa ma'asybah, dan yang semisal itu. Bayangkan ditakwil, diubah, ditahrif itu loh. Tangan dikatakan qudrah. Kalau tangan dengan qudrah, berarti apa? Kalau tangan dengan qudrah, berarti kemampuan Allah Ta'ala dua aja. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Ta'ala dibentangkan. Berarti kemampuan Allah Ta'ala dua aja. Paham belum? Kemudian datang itu yang datang bukan Allah Ta'ala, perintahnya, utusannya katanya. Turun, yang turun bukan Allah Ta'ala, yang turun perintahnya dan utusannya. Allahumma musta'an. Hadhi ma'anin ja'u biha hum
Makna-makna ini mereka sendiri mendatangkan. Wa nahnu nanfiha, dan kita meniadakannya. Wa laysat hiyal ma'ani allati aradaha Allah azza wa jalla. Dan makna-makna tersebut bukan makna-makna yang Allah telah inginkan. Fa huwa la yuridu nafyal ma'na alladhi huwa ma'nal kalam fil arabiyyah. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak menginginkan untuk meniadakan makna yang apa? Yang ada dalam kalam bahasa Arab. Yang beliau inginkan bukan makna itu. Kalau makna yang ada dalam bahasa Arab, na'am beliau tetapkan. Maksudnya yang beliau tiadakan makna yang dimaknakan oleh ahlul bid'ah wad dhalal, itu maksudnya. Wa inna man yuridu nafyal ma'nal muhdits atau muhdas. Naam. Hanya saja yang dia inginkan adalah meniadakan makna yang baru, makna yang dibikin. Paham ya? Nah, makna yang dibikin-bikin yang tidak sesuai dengan apa? Yang Allah Taala kehendaki, Allah Taala inginkan. Li'annahu yaruddu 'ala mubtadi'ah. Dikarenakan apa? Nah, barakallahu fikum, makna tersebut membantah al-bid'ah. Fa huwa yaruddul makna alladhi qasaduhu wa ahdatsuh. Nah, barakallahu, maksudnya beliau ini bantah al-bid'ah itu loh. Nah, Imam Ahmad itu ya. Dan beliau membantah makna yang mereka inginkan, yang mereka bikin-bikin. Makna yang mereka inginkan, makna yang mereka bikin dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimatullah alaihi. Fala yata'allaqu bihadhil ibara man yuridu talbis. Maka tidak ada keterkaitan dengan ungkapan ini orang yang menginginkan talbis. Menginginkan talbis, penyamaran. Wa yaqul, seraya berkata, innal Imam Ahmad mufawwid, ini tuduhan yang keji ini. Sesungguhnya Imam Ahmad itu mufawwid. Imam Ahmad mufawwid katanya. Ya, perhatikan ya. Nam syarahnya itu ya, Imam Ahmad mufawwid katanya. Yaqul la ma'nan. Lah kenapa? Imam Ahmad mengatakan enggak ada maknanya. Hadhihi tariqatul mufawwidah. Ini jalannya, metodenya mufawwidah. Wal Imam Ahmad laisa minal mufawwidah. Sedangkan Imam Ahmad itu bukan dari kalangan mufawwidah. Huwa minal mufawwidah fil kaifiyah. Beliau benar mufawwidah dalam masalah kaifiyah. Kita semuanya mufawwidah. Kita semuanya, tapi dalam masalah apa? Kaifiyah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau masalah kaifiyah. Li'anal kaifiyata yajibu tafwiduha. Dikarenakan kaifiyah wajib untuk kita kembalikan kepada Allah taala. Bentuk bagaimananya? Kembalikan kepada Allah taala. Amal makna lughawi, adapun makna secara bahasa, fa hadza wadihun la yufawwad bal yufassar wa yubayyan. Ini jelas sekali, enggak perlu dikembalikan lagi. Bahkan ditafsirkan, dijelaskan. Mohon insyaallah ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikembalikan kepada Allah taala itu apa? Maknanya atau kaifiyahnya? Yang dikembalikan Allah taala maknanya atau kaifiyahnya? Kaifiyahnya. Adapun maknanya Ahlus Sunnah menetapkan. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.